Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini. Welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Pada video kali ini aku akan berbagi pengalamanku dalam seminggu ini menggunakan MacBook Air M1 yang sebelumnya udah aku unboxing. Jadi hari ini aku akan bercerita, akan berbagi pendapat, kesan-kesan menggunakan MacBook Air M1 ini dari sudut pandang pengguna Windows, mantan pengguna Windows sebelumnya. Sebelumnya aku adalah mantan pengguna Windows. Oke, buat teman-teman yang baru nonton video ini, silahkan klik tombol subscribe, dan subscribe dari kalian cukup membantu buat perkembangan channel ini. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku mengucapkan terima kasih. Oh ya, hari ini tanggal 2 Januari, aku juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga resolusi-resolusi di tahun 2004 ini bisa menjadi nyata, impian-impian yang sebelumnya belum tercapai di tahun 2024 ini. Oke, langsung aja. Hari ini aku akan membahas kesanku menggunakan MacBook Air ini dalam seminggu terakhir ini. Oke, untuk yang pertama dari segi desain, untuk MacBook Air M1 ini desainnya cukup tipis sekali. Nah, di sini bisa kalian kecil ya. Aku kemarin juga sempat kaget deh. Ini MacBook Air 13 ini ternyata cukup tidak terlalu kecil banget ya. Kecil tapi tidak terlalu kecil banget. Dan kokoh, terlihat kokoh. Dan ini bahannya terbuat dari aluminium. Jadi di sini full, meskipun kecil kayak gini di sini ya, kalau ditenteng juga beratnya 1 kilo tidak sampai 2 kilo, tapi terasa kokoh. Nah, untuk selain itu dari penampilan fisiknya, aku kemarin menggunakan RM1 ini. Nah, ini cukup puas. Kenapa? Karena dari bahan aluminium ini itu tidak cepat panas. Nah, yang pertama tidak cepat panas. Dan yang kedua itu tidak ada bunyinya, tidak bising, karena di MacBook Air M1 ini kayaknya nggak ada kipasnya ya. Kalau menurutku nggak tahu ya apakah ada kipas atau enggak, tapi aku dengarkan nggak ada bunyi sebagainya. Oke, kita coba buka. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, jadi untuk kesanku, karena aku baru menggunakan MacBook Air M1 ini, awalnya tuh ya agak bingung ya, meskipun nggak bingung banget karena interface atau udah aku buka dulu. Nah, cara interface itu mirip seperti iPad dan iPhone. Nah, jadi dari segi tampilan seperti kayak di sistem setting itu tampilannya sama, hampir mirip dengan iPad dan iPhone. Jadi aku nggak begitu mengalami kesulitan yang berarti. Tapi kemarin waktu awal-awal menggunakan MacBook ini, hari pertama itu ya masih masih agak bingung, misalkan dalam menghafal dari shortcut itu yang masih bingung awalnya, seperti command enter untuk membuka spotlight dan sebagainya. Terus untuk gestur menggunakan tangan itu awalnya cukup bingung juga, tapi setelah aku pelajari dalam 1 hari itu aku langsung udah bisa. Jadi dalam 1 hari belajar melihat tutorial di YouTube, akhirnya bisa. Jujur aja, dari tampilan di sini cukup simple banget. Tampilan interface-nya itu di sana, di awalnya yang aku sebelumnya menggunakan Windows itu kan menunya banyak banget, ada Explorer dan sebelah start menu, desktopnya ada ikonnya. Nah, di sini tuh hanya tampilan desktopnya itu polosan, hanya ada beberapa menu docs yang di bawah ini, terus ada bagian untuk Finder. Alhamdulillah dalam sehari aku belajar udah bisa. Jadi karena tampilan dari MacBook ini tuh hampir mirip kayak iPad dan iPhone, jadi aku langsung bisa beradaptasi. Makanya bener kata orang, ketika kita sudah masuk ke dalam Apple ecosystem, maka kita mau nggak mau pasti akan terhanyut atau masuk ke dalam circle tersebut. Circle dari circle bukan istilahnya kayak lingkungan, environment-nya.
Nah, ini untuk dari secara interface ya. Untuk performanya gimana? Pengalamanku kemarin menggunakan 1 minggu ini, untuk performa itu kencang banget pakai MacBook Air M1 itu padahal tahun 2020. Nah, sekarang udah M3 ya. Nah, wah, kencang banget. Jadi aku menggunakan untuk editing video Lightroom, nah itu masih lancar-lancar aja. Terus yang selanjutnya adalah kesanku dalam baterai. Nah, baterai dari MacBook ini cukup MacBook Air M1 ini cukup memuaskan juga. Sebelumnya waktu aku beli itu di presentasi baterai di 40%. Itu aku baru ngecas tuh 2 hari kemudian. Nah, setelah baterai habis aku cas, bukan habis ya, 20% aku cas sampai 100% itu aku pakai terus ya buat ringan ya, supaya buat ngetik, buat browsing itu bisa bertahan 3 hari ya. Maksudnya nggak full terus ya, kadang di sleep, di shutdown, sleep kayak gitu, itu kuat 3 hari baru ngetes lagi untuk baterainya. Terus selanjutnya untuk aplikasi kompatibel. Jadi kemarin di sini aku menggunakan aplikasi di MacBook ini cukup ada beberapa perangkat yang bisa di Windows itu belum bisa diaplikasikan di MacBook ini, kayak Origin Lab itu belum bisa. Tapi untuk keseluruhan software-software yang biasa aku pakai di Windows itu di sini bisa dipasang seperti Lightroom, Adobe Lightroom, ada Office, terus ada apa lagi nih, CapCut. Nah, itu untuk edit video ini berjalan lancar banget di MacBook Air M1. Nah, terus yang kedua itu dari segi layar ya, karena MacBook Air M1 ini layarnya Retina itu tampilannya beda, lebih tajam, lebih enak. Nah, seperti itu. Itu dari segi keuntungannya, segi plus yang aku rasakan menggunakan MacBook Air M1. Selanjutnya, aku akan membahas tentang kekurangan yang aku rasakan selama menggunakan MacBook Air M1 ini. Yang pertama, kalau dari segi colokan, nah ini colokan dari MacBook ini cuma ada 3, 2 untuk Type-C. Jadi mau nggak mau harus pakai dongle. Nah, harus pakai dongle untuk USB. Terus ada HDMI dan sebagainya, itu perlu tambahan lagi. Nah, dan itu perlu biaya lagi ya, harus mengeluarkan kos lagi. Nah, selain itu kemarin aku menggunakan dongle untuk konektor USB itu ya, kalau dipakai lama itu dongle-nya itu panas. Takutnya itu kalau ada arus yang tidak stabil itu bisa takutnya bisa menyebabkan kerusakan pada MacBook-nya, tapi semoga nggak terjadi. Itu dari kekurangannya adalah dari portnya tuh irit banget lah, nggak tahu kenapa Apple menghilangkan port yang penting, apakah untuk efisiensi atau memang kita dituntut untuk beli produknya lagi. Nah, itu aku juga nggak tahu. Nah, selanjutnya adalah kekurangan yang kedua. Untuk kekurangan yang kedua yang aku rasakan itu adalah tadi kompatibel program. Ada beberapa program yang belum di Windows yang belum bisa diaplikasikan di MacBook Air ini. Nah, kalau kata orang-orang bisa pakai software pihak ketiga dan sebagainya untuk menginstal program-program Windows. Nah, terus selanjutnya, yang ketiga kekurangan yang aku rasakan itu adalah layarnya itu kayak sensitif banget, kotor. Maksudnya kalau kita kena debu sedikit, kita lap, itu nanti akan membekas. Kayak kayak kacamata kalau kena tangan. Nah, dibersihkan menggunakan fiber atau lap kacamata itu nanti kayak ada bekas. Jadi kemarin ini aku tiap hari aku bersihkan, terus ketika dibersihkan layarnya itu kayak warnanya tuh kayak putih-putih gitu. Nah, itu kekurangannya. Selain itu, kekurangan yang aku rasakan di sini tuh konon katanya ini layar MacBook Air ini tipis. Jadi takutnya itu ketika layarnya ditutup kena tekanan sedikit itu bisa menyebabkan layar retinanya, layar dari MacBook ini rusak. Nah, itu mungkin kekurangan yang aku rasakan lah, karena jaraknya menurutku jarak antara keyboard dan layar itu kecil banget. Jadi kalau ada tekanan dikit itu pasti kena, seperti itu. Ya, mungkin cukup itu aja pengalamanku menggunakan MacBook Air M1 ini dalam seminggu terakhir dari sudut pandang pengguna Windows. Kalau secara kesimpulan, MacBook ini masih worth it untuk kalian beli di tahun 2024 ini. Ya, karena kalau kebutuhan kalian
kebutuhan apa untuk editing, ada untuk ngetik-ngetik biasa, ini cukup worth it. MacBook Air 2020. Atau kalau kalian bukan kaum mendang-mending ya, kalian bisa beli MacBook Air yang M3 itu sudah keluar ya kemarin. Tapi karena aku adalah orang yang kaum mendang-mending, jadi membeli yang sesuai kebutuhan aku. Jadi dan kita tahu bahwa Apple itu terutama khusus untuk Mac itu dia dapat jatah update sampai 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini masih bisa aku pakai seperti laptopku yang sebelumnya yang sudah lebih dari 12 tahun aku pakai. Nah, secara kesimpulan itu jadi laptop ini masih worth it untuk kalian beli di tahun 2024. Mungkin cukup itu aja video dari aku. Jika kalian ada pengalaman menggunakan MacBook Air ini, silahkan bisa di sharing di kolom komentar. Aku Wisnu Pratama, thank you for watching this video, bye bye.